Di sini, di Sunway Medical Center, kami selalu siap untuk apa yang harus dilakukan hari ini. Apapun yang datang melalui pintu itu, kami selalu ada dan siap dalam sekejap. Karena apabila Anda bersama kami, yakinlah bahwa Anda berada di tangan yang tepat. Tidak terhitung pasien yang kami rawat setiap hari oleh para ahli terbaik di negara ini. Di antara mereka adalah pemimpin dari spesialis masing-masing. Langkah pertama menuju pemulihan selalu yang paling sulit untuk dilakukan. Namun kami akan berada di sana di setiap langkahnya. Sunway Medical Center dilengkapi dengan teknologi medis paling canggih di negara ini. Memberikan prosedur medis dari para ahli, mulai dari perawatan kanker hingga berbagai operasi umum dengan pendekatan minimal invasif. Menghapus akar masalah kesehatan Anda segera dengan presisi dan efektivitas. Semua demi kenyamanan pasien, sehingga mereka dapat sembuh lebih cepat, beristirahat dengan baik, dan lebih singkat tinggal di rumah sakit. Kami ingin mendapatkan pasien kami kembali berdiri dan kembali ke kehidupannya. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyediakan peralatan rehabilitasi yang canggih, karena kesembuhan tidak ternilai harganya. Pusat keunggulan kami yang lengkap selalu mudah diakses lewat ujung jari Anda. Setiap unit diperlengkapi untuk memenuhi setiap kebutuhan spesifik Anda, memberikan mereka perawatan primer terbaik yang kami tawarkan. Sunway Medical Center juga merupakan bagian integral dari kota pintar yang terus berkembang, mendapatkan pengalaman yang berbeda. Bersenang-senang di bawah sinar matahari, bersantai di sepanjang hari, memberikan pendidikan berkualitas kelas dunia. Semua yang Anda butuhkan ada di sini dalam jangkauan tangan. Kami telah melewati banyak hal dengan para pasien, tapi apakah yang membuat kami tetap terus berjalan adalah mengetahui bahwa kami membuat perubahan. Dan apa yang membuat hari-hari kami menjadi lebih ceria adalah melihat pasien kami keluar rumah sakit dengan tersenyum, lebih baik daripada ketika mereka masuk. Salam sejahtera. Hari ini saya akan mempersembahkan kepada Anda proyek terbaru kami di Melaka, The Sale. Tahun 2019, The Sale memperoleh penghargaan One Belt One Road Initiative di China dan satu-satunya perwakilan Malaysia dalam konvensi properti tersebut. The Sale didirikan di atas lahan reklamasi seluas 11 hektar lebih yang terletak di Kota Laksamana, Melaka dengan status lahan perniagaan. Desain arsitektural yang ditampilkan memperlihatkan 9 bangunan utama yang berdiri di atas sebuah landasan, menggambarkan 9 layar terkembang yang menggerakkan bahtera di tengah laut. Pada bagian yang menjadi landasan seluas kurang lebih 100.000 meter persegi, akan menjadi pusat perbelanjaan terbesar di Melaka, diperuntukkan sebagai pusat perbelanjaan bagi barang-barang bermerek luar dan dalam negeri. Total ketinggian masing-masing menara adalah 255 meter, yang terdiri dari 61 lantai. Di lantai 59 dan 60 pada bangunan utama terdapat The Moon, sebuah teater dengan layar 360 derajat. Di dalamnya Anda dapat melihat keadaan ruang angkasa kemanapun mata memandang, juga menampilkan suasana hutan maupun di kedalaman lautan seperti keadaan yang sebenarnya. Dengan menggunakan teknologi visual terkini dari Panasonic, pemandangan apapun yang Anda inginkan dapat ditampilkan secara sempurna di sini. Bagian teratas menara dipersiapkan untuk restoran dan bar yang menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman dari seluruh dunia. Di lantai 15, terjajar melingkar kolam renang terpanjang di dunia sepanjang 460 meter. Anda dapat berenang dari satu bangunan ke bangunan lain tanpa halangan sambil menikmati pemandangan Selat Melaka. Ke-9 bangunan utama ini dibagi atas 3 peruntukan. 3 bangunan diperuntukkan sebagai kondotel, kondominium dengan pelayanan berstandar hotel berbintang. 3 bangunan lagi diperuntukkan bagi hotel mewah bintang 5, dan 3 bangunan lainnya diperuntukkan bagi perkantoran. Pelaksanaan pembangunan ini dibagi dalam 6 tahap. Pembangunan tahap pertama adalah galeri pemasaran berdesain songket emas. Pada bangunan seluas hampir 8.000 meter persegi ini, terdapat 10 unit ruang pamer dan restoran. Dan pada bagian depan desain arsitektur ini juga dilengkapi dengan teknologi visual dari Panasonic, yang pada malam hari akan menampilkan kekayaan budaya Melaka, sekaligus menjadikannya lokasi objek wisata bagi para turis. Dan sekarang, mari kita kembali ke atas, tepatnya ke lantai 59 dan 60, yang didesain menjadi sebuah jembatan berbentuk cincin yang menghubungkan ke 9 menara, serta menciptakan konsep globalisasi yang disebut Unity Skyring. Kami mempersiapkannya bagi orang-orang dari berbagai negara,
Dan saat ini telah bergabung dengan kami antara lain dari Hong Kong, Beijing, Shanghai, dan Jepang. Terlihat dari sisi luar, seperti inilah penampakan keseluruhan Unity Skyring yang menakjubkan. Taman bertajuk Sky Garden yang indah terletak di lantai 15, yang juga terdapat sebuah aula konferensi. Aula ini dapat menampung 4.500 orang untuk sebuah pameran, expo, bahkan konser besar bertaraf internasional. Sekarang saya akan bawa Anda kembali ke lantai dasar, menuju ke bagian belakang dari mega proyek ini. Di sini kami mempersiapkan 72 unit pertokoan 4 lantai yang dilengkapi dengan lift di setiap bangunan. Pertokoan ini dibagi dalam 3 tema budaya, yaitu Timur, Barat, dan Malaysia. Data statistik tahun 2019 menyebutkan bahwa sebanyak 18 juta turis datang ke Melaka setiap tahunnya. Lokasi wisata Jonker Street saat ini sudah sangat padat dan tidak akan dapat lagi menampung para turis. Oleh karena itu, kami bangun lokasi berlatar belakang kekayaan budaya Melaka bagi para turis tersebut. Bangunan berwarna putih ini merepresentasikan budaya barat yang diwakili oleh Portugis, Belanda, dan Inggris. Bangunan dengan warna yang lebih gelap merepresentasikan budaya timur yang diwakili oleh Jepang dan Korea. Dan bangunan berwarna merah ini tentu saja merepresentasikan percampuran kebudayaan Melayu, Cina, dan India, yaitu kebudayaan Baba Nyonya Malaysia. Selanjutnya, mari kita lihat proyek ini secara keseluruhan. Lanskapnya memiliki desain yang futuristik namun modern, yang memberikan esensi sebuah taman modern yang dirancang dengan memenuhi rasio Green Building Index. Proyek ramah lingkungan ini menerapkan sistem pengangkutan limbah otomatis melalui pipa yang digerakkan oleh udara dan dilengkapi dengan sistem penampungan air hujan. Desain kamar berstandar bintang 5 yang mewah ini menggunakan lantai marmer dengan tembok berhiaskan ornamen berwarna emas dan desain jendela yang lebar mengarah ke Selat Melaka. Dan seluruh kamar mandi didesain dan dilengkapi dengan perlengkapan yang memberikan kenyamanan dan keamanan terbaik dari merek-merek internasional seperti Toto, Kohler, dan Yale. Sebagai penutup, saya berharap penjelasan saya tadi dapat memberikan gambaran yang cukup menarik. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk mempersembahkan The Sail Melaka, kebanggaan era globalisasi. Terima kasih. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah penyegaran rohani ini, dimanapun saudara berada saat ini sedang menyaksikan, mari kita memulai di dalam doa bersama-sama.
Bapa, terima kasih, kami bersyukur di tengah-tengah masa-masa yang sulit, masa-masa seperti ini, kami masih boleh memberi waktu kami untuk beribadah bersama-sama melalui ibadah penyegaran rohani yang diselenggarakan oleh FKUK Tuhan, Forum Komunikasi Umat Kristen yang ada di Kuala Lumpur ya Bapa. Terima kasih, biar Engkau memimpin ibadah pada hari ini, memberkati semua umat-Mu yang ada di rumah-rumah dimanapun mereka yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah secara virtual, ibadah secara online ini Tuhan. Memberkati semuanya dari awal, pertengahan, hingga akhir. Mengurapi kami dan kami siapkan hati kami untuk memuji, menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap beribadah, sama-sama katakan amin. Bersama-sama amin, karena kasih-Nya tidak berkesudahan di dalam setiap hidup kita. Amin. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih-Nya, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Come on. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih-Nya Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan
you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of your goodness. Your goodness in our life. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no one. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Sing all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been, all my life you have been faithful till the end. All my life you have been so, so. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. His goodness abounds in all of us, amen. Come on, sing it. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life
Shalom, saya Pastor Winston Simamora, gembala dari Bethany Church Kuala Lumpur. Hari ini saya diberikan kesempatan di dalam pemberitaan firman Tuhan melalui ibadah penyegaran rohani yang diselenggarakan oleh FKUKI, yaitu Forum Komunikasi Umat Kristen Indonesia Kuala Lumpur. Dan bersyukur untuk semua panitia, tim yang memberikan kesempatan buat saya dan gereja kami untuk ikut ambil bagian di dalam ibadah penyegaran rohani ini. Dan saya menyapa semua Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan yang mengikutinya melalui YouTube, Facebook, secara online. Saya percaya meskipun ibadah ini secara online, Facebook ataupun YouTube, tetapi tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja atas kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini kiranya bisa menguatkan, memberikan semangat baru kepada kita semua di tengah-tengah masa-masa yang tidaklah mudah untuk kita jalani hari-hari ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk ibadah penyegaran rohani yang diselenggarakan oleh FKUKI Tuhan, untuk memberikan semangat, menguatkan umat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Siapapun yang mendengar pemberitaan firman Tuhan atau mengikuti ibadah secara online ini, Tuhan kami mengucap syukur. Hari ini kami sudah memuji-muji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi firman Tuhan, berikan roh hikmat pewahyuan, supaya lewat firman yang kami dengar, iman kami timbul, pengharapan kami dibangkitkan, kami diberikan sukacita, semangat yang baru, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, putus asa diberikan pengharapan, firman yang mengajar, menegur, menasihati, menuntun kami, membawa kami mengalami kemenangan dalam hidup kami. Bahkan urapi mulut dan bibir hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Semua umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua yang menyaksikan ibadah penyegaran rohani ini, yang mengikutinya dari awal dan saatnya untuk firman Tuhan, saya percaya hati saudara sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan, yaitu ketaatan yang mendatangkan perlindungan. Sekali lagi, judul khotbah saya berikan yaitu ketaatan yang membawa atau memberikan perlindungan bagi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mengawali firman Tuhan dari ayat firman Tuhan Wahyu 3 ayat 10. Bapak Ibu yang punya Alkitab, manual book ataupun elektronik Alkitab, silakan dibuka. Mari kita baca firman Tuhan dari Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Di bagian terakhir dikatakan bahwa akan datang hari pencobaan atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, jadi seluruh bumi, semua manusia, semua orang akan mengalami yang namanya pencobaan. Berarti ini termasuk buat saudara dan saya yang sedang mengikuti ibadah penyegaran rohani ini, saudara. Dan kita sudah tahu sejak tahun lalu di awal 2020 bagaimana dunia, bukan saja Malaysia, Indonesia, tapi segala bangsa, 200 lebih bangsa di dunia ini sedang mengalami sebuah keadaan situasi yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Dan kita tahu dampak daripada pandemi ini banyak sekali, saudara. Selain banyak orang yang terpapar jatuh sakit, banyak juga yang meninggal, banyak kehilangan papa, kehilangan mama, kehilangan abang, kakak, adik, suami, istri, orang tua, teman, sahabat, bahkan hamba-hamba Tuhan, orang yang kenal Tuhan ataupun tidak kenal Tuhan, orang yang sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh, banyak yang meninggal, bahkan banyak yang terpapar, bahkan sampai hari ini pun masih banyak orang-orang yang terpapar akibat
akibat COVID-19 ini, saudara. Dan bukan saja dampaknya seperti itu, tapi ekonomi, kesusahan, kesulitan, krisis demi krisis yang berkepanjangan yang tidak pernah kita tahu kapan ini bisa berakhir. Belum lagi banyak orang yang stres, yang depresi, mengalami ketakutan, putus asa, bahkan beberapa karena takut, frustrasi, stres, panik, bahkan mereka bunuh diri, saudara. Ya, banyak hal yang terjadi, saudara. Dan bukankah ayat ini berkata tadi bahwa hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, semua sedang dicoba, dites, sedang diuji, saudara. Ya, ada yang diuji kekuatan kesehatannya, kekuatan mentalnya, kekuatan ekonominya, kekuatan bisnisnya, saudara. Ya, kita sedang berada di masa-masa sedang melewati ujian. Tentu ujian ini untuk membuktikan siapa yang kuat, siapa yang tahan uji, saudara. Ya, namanya ujian pasti tidak enak, namanya ujian pasti tidak nyaman, namanya ujian pasti itu membuat hati tidak tenang, saudara. Ya, dan di masa-masa ini juga akibat ujian ini akan kelihatan, saudara, mana yang berkualitas, mana yang tidak berkualitas, termasuk saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Di masa-masa pandemi ini sedang dilihat, sedang diuji. Ya, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak sungguh-sungguh, siapa yang bertahan, siapa yang tidak bertahan. Tentu yang dimaksud bertahan, siapa yang bertahan imannya, siapa yang bertahan pengharapannya, siapa yang bertahan kasihnya kepada Tuhan, itu sedang diuji. Siapa yang selama ini mereka hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka atau orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, ini saat ujian-ujian ini yang menunjukkan siapa orang yang kuat, siapa yang teruji, siapa yang tidak, saudara. Ya, kalau saudara baca juga di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, 14, 15 dikatakan, ya, ada 6 benda yang disebutkan di situ, ya. Kayu, rumput kering, jerami, emas, batu permata, perak. Nah, 6 material ini semua diuji oleh api, dikatakan. Nah, waktu diuji oleh api, maka dari 6 ini yang tahun uji yang mana? Tentu emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, jerami, semuanya akan hangus habis, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita ini sedang berada di masa-masa ujian. Di masa-masa di mana kita sedang Tuhan mau lihat ini kita ini kuat apa enggak, kita sungguh-sungguh apa tidak, saudara. Kita masih ada dalam track Tuhan atau kita sudah mulai menyimpang, kita masih tak berjalan di jalan-jalannya Tuhan, atau kita sudah mulai lari dari jalannya Tuhan, atau kita ini masih kuat gak menanggung semua yang sedang terjadi ini, atau kita sudah mulai ambruk jatuh. Tapi doa dan harapan saya sebagai hamba Tuhan yang berbagi firman hari ini, tidak seorang pun saudara yang mendengar firman ini, saudara sedang jatuh, saudara sedang menyimpang dari jalan Tuhan, atau saudara sedang mengalami lari daripada kehendak Allah. Tapi doa saya, saudara semua tetap ada di dalam jalan Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Wahyu 3 ayat 10 ini dikatakan, saya ulang lagi. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau. Perhatikan, ada jaminan perlindungan Tuhan. Sekalipun pencobaan-pencobaan yang sedang kita hadapi ini, dunia sedang dicobai lewat semua krisis, lewat pandemi ini, lewat semua keadaan yang sulit ini, dunia sedang dicobai. Tetapi bagi saudara, anak-anak Tuhan, dikatakan ada jaminan Allah bahwa saudara dan saya akan dilindungi oleh Tuhan. Katakan, saya pasti dilindungi. Katakan kepada orang-orang yang ada di layar, kamu juga pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Ada jaminan Tuhan bahwa saudara dan saya, gereja Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, saudara akan dilindungi oleh Tuhan. Nah, namun kuncinya apa? Tentu perlindungan, janji perlindungan Tuhan itu ada di ayat 10 bagian awal, dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Ada dua hal.
Bagaimana jaminan perlindungan Tuhan itu akan kita alami, akan kita dapatkan, akan terjadi dalam hidup saudara dan saya di tengah-tengah masa-masa ujian pencobaan ini. Yang pertama adalah menuruti firman Tuhan, dan kedua adalah tekun menantikan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menuruti firman Tuhan itu penting sekali. Tapi sebelum kita menuruti firman Tuhan, tentu kita harus belajar dengar suara Tuhan. Maka saudara di masa-masa ini, perbanyak saudara mendengar suara Tuhan, mendengarkan tuntunan Tuhan lebih daripada perasaan saudara, lebih daripada situasi yang sedang saudara hadapi, lebih daripada semua informasi yang saudara dengar dari luar saudara. Saudara harus banyak mendengar suara Tuhan. Saudara harus banyak belajar peka mendengar suara Tuhan hari-hari ini. Katakan amin. Ya. Oleh karena itu saudara harus belajar memberi waktu bersekutu dengan Tuhan. Duduk di hadiratnya, di kakinya, dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Kita harus latih itu. Kita harus latih pendengaran kita untuk mendengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu yang akan menentukan kita bagaimana kita bisa melewati masa-masa ujian ini. Apakah kita keluar sebagai pemenang atau kita justru tidak keluar sebagai pemenang. Nah, kunci untuk mengalami perlindungan Tuhan itu, kita harus menuruti firman Tuhan. Dan tentu dimulai dengan cara mendengar firman Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat seorang hamba Tuhan yang namanya Elia. 1 Raja-Raja 17 dicatat ayat 1-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan pada petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Perhatikan Bapak Ibu. Pada masa itu Tuhan sedang mendisiplin sebuah bangsa pilihannya yaitu Israel, karena mereka telah berubah setia menyembah berhala, dan Tuhan pakai Nabi Elia untuk bernubuat supaya tidak turun hujan saudara. Lalu memang betul-betul tidak turun hujan, terjadi kelaparan, kekeringan, penderitaan, pencobaan yang sangat berat atas Israel. Tetapi hambanya Elia dipelihara oleh Tuhan. Kenapa dia dipelihara oleh Tuhan? Karena Elia dengar-dengaran sama suara Tuhan. Tuhan bilang sama dia, kamu setelah bernubuat sekarang kamu pergi ke sungai Kerit, kamu minum dari sungai itu dan aku akan perintahkan burung-burung gagak untuk antar makan sama kamu dan kamu tidak akan kelaparan. Perhatikan ayat ini. Kenapa Elia terpelihara? Kenapa Elia dilindungi dari semua yang buruk itu, saudara? Semua kesulitan yang terjadi, saudara. Karena dia taat kepada perintah Tuhan. Karena dia menuruti apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Apakah perintahnya enak, saudara? Oh, tidak enak, saudara. Dia disuruh ke sungai Kerit. Dia dari ibu kota, dari metropolitan disuruh ke sungai Kerit. Dan tidak dijelaskan di Alkitab sungai Kerit itu apakah itu pusat ibu kota, apakah itu pusat bisnis, pusat perdagangan, atau juga pertanian atau peternakan yang bisa membangun usaha bisnis atau lapangan pekerjaan. Tidak disebutkan. Cuma Tuhan pergi dia ke sana, saudara. Berarti seolah-olah dia pergi ke tempat yang sepi. Mungkin itu tempat yang jauh, tempat yang gak ramai orang, tidak ada potensi untuk cari kerja, bangun bisnis, tidak bercocok tanam atau yang lain, saudara. Dari ibu kota dia pergi mungkin ke pedalaman atau ke desa, saudara. Perhatikan. Ini hamba Tuhan luar biasa. Dia nggak gengsi. Dia nggak bilang, ngapain saya ke sana Tuhan? Mendingan saya di sini. Tidak. Alkitab mencatat, setelah dia diperintahkan oleh Tuhan, dia nggak banyak tanya. Dia langsung pergi dan melakukan seperti yang firman Tuhan sampaikan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jangan berhenti cuma suka dengar suara Tuhan. Kita ini kadang-kadang juga suka dengar suara Tuhan. Lewat Alkitab, khotbah-khotbah yang diberitakan, nubuatan-nubuatan yang kita dengar. Persoalannya, mau taat apa tidak? Karena ketaatan itu perlu. Saudara,
Akibat dia taat, apa yang terjadi? Tuhan pelihara dia di sungai Kerit itu. Burung gagak, kasih dia makan. Ini burung pemakan bangkai, burung yang rakus. Jangankan mau kasih orang, untuk orang punya aja dihajar sama dia. Tapi Tuhan bisa pakai burung gagak untuk memelihara dia. Saudara, kalau saudara taat kepada Tuhan, walaupun sekarang dunia sedang dicobai, saya sangat percaya orang-orang, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, karyawan-karyawan Kristen, pengusaha-pengusaha Kristen, orang-orang yang di marketplace, para kaum profesional Kristen. Kalau saudara semua belajar mau taat sama perintah Tuhan, walaupun tidak masuk akal, walaupun sulit, walaupun berat. Sulit loh saudara. Sulit sama dia. Tapi dia taat. Apa yang terjadi? Tuhan pelihara. Sementara di Israel, kelaparan. Setengah mati orang mau cari makan untuk dapat air itu setengah mati. Sementara Elia, sungai Kerit melimpah dengan air. Dia bisa minum kapan saja. Bahkan mandi, berenang, semua dia bisa lakukan saudara. Tidak perlu dia cari lakukan capek-capek. Burung gagak antar makanan sama dia pagi dan sore. Tidak pernah kelaparan. Yang ada kelimpahan. Karena apa? Taat. Kedua, perhatikan ketaatan kedua yang dilakukan oleh Elia. 1 Raja-Raja 17, setelah air sungai Kerit habis, dia dengar lagi suara Tuhan. Tuhan bilang sama dia, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Apa yang terjadi? Setelah dia dengar firman Tuhan, dia nggak berlama-lama di sungai Kerit. Dia tidak bilang, Tuhan kan ada sini, masih ada. Enggak. Tuhan bilang, jalan, kamu pergi ke sana. Pergi. Dia langsung ke Sarfat. Perhatikan saudara, yang kasih makan dia itu seorang janda. Bukan janda kaya raya. Bukan janda yang berkelimpahan. Tapi janda yang sangat hidup pas-pasan. Punya stok makanan the last. Makanan terakhir. Bayangkan. Yang kasih makan dia itu orang susah. Tapi ini hamba Tuhan betul-betul seorang yang taat. Bukan saja taat, tetapi dia ini bukan orang yang, banyak orang saudara udah susah, udah sulit hidupnya, masih lagi sombong, masih lagi angkuh, masih lagi selalu sibuk jaga harga diri terus saudara. Ini hamba Tuhan tidak saudara. Wah, dia nggak bilang, masa aku dikasih makan sama orang miskin, sama orang seperti ini. Gengsi dong, saya kan hamba Tuhan gitu saudara. Wah, oh tidak, dia tidak gengsi. Ini betul-betul Elia adalah hamba Tuhan yang sangat rendah hati. Dia betul-betul telah mati terhadap diri sendiri saudara. Oh, dia tahu suara Tuhan itu lebih penting. Oh, dia matikan semua harga dirinya itu saudara. Mungkin pun dia jabatan pelayanannya hamba Tuhan yang hebat mungkin saudara, tapi tidak. Dimatikannya semuanya. Perhatikan apa yang terjadi karena ketaatannya. Tuhan pelihara dia, Tuhan pelihara juga janda di Sarfat ini dan anaknya saudara. Sementara di tempat lain babak belur, semua setengah mati cari makan, cari hidup saudara. Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang mendengar pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Kalau saudara taat sama Tuhan, mungkin orang lain jungkir balik untuk mencari apa yang menjadi keperluan mereka. Tapi saudara dan saya, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang taat sama suara Tuhan untuk melakukannya, Tuhan akan memelihara saudara dengan ajaib. Tuhan akan melindungi saudara dengan ajaib. Dijauhkan yang buruk, dijauhkan yang tidak baik, Tuhan menjaga saudara, melindungi saudara, memelihara saudara. Kisah dalam Lukas 5 ayat 4-6. Murid-murid Yesus, Petrus dan teman-teman ketika perahu mereka dipinjam oleh Yesus untuk berkhotbah. Nah setelah itu Yesus suruh mereka untuk bertolak ke tempat yang dalam dan dikatakan, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Apa yang terjadi? Ayat 6 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Perhatikan, karena ketaatan saja. Mereka udah capek, lelah sekali sepanjang malam untuk cari ikan, menjala. Mereka itu fisherman ahli. Udah nggak usah diajarin, nggak usah di training. Mereka sudah pakarnya, ahlinya saudara.
Tetapi hari itu mereka gagal, nggak punya apa-apa. Tapi ketika mereka memberikan perahu mereka untuk dipakai Yesus dan mereka mau mengikuti apa yang Yesus perintahkan, ayo ke tempat dalam, tebarkan jalamu. Oh, Petrus bilang, Tuhan, semalam-malaman kami sudah nangkap, tidak dapat apa-apa. Tapi karena Tuhan suruh, kami tebarkan. Tidak lama setelah mereka tebarkan, apa yang terjadi? Mereka dapat ikan. Kenapa? Taat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara? Ayo belajar taatin, ikutin, lakukan. Bukan saya bilang kita nggak boleh menguji dulu, perlu. Tapi kadang-kadang logika kita ini, pikiran kita ini, ya kemampuan-kemampuan kita secara ilmu pengetahuan ini saudara perlu kita taklukkan ke dalam kuasa otoritas Tuhan. Lebih baik kita melangkah dulu, taat dulu, lakukan dulu firman Tuhan itu. Nanti kita akan lihat apa yang Allah kerjakan bagi kita. Jangan terbalik, jangan terlalu kita memikirkan dulu semua. Maksudnya apa? Mengapa harus begini? Kenapa harus tebarkan? Kenapa begini? Kenapa? Oh Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita coba ingin memikirkan pikiran Tuhan. Tidak bisa. Alkitab katakan Tuhan itu bumi tumpuan kakinya, langit adalah tahtanya. Besar dong dia saudara. Sementara kita debu tanah. Yang ditiup angin habis. Bagaimana mungkin kita bisa memikirkan Allah yang besar, pencipta langit bumi alam semesta ini, yang dia yang tidak terbatas itu, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara ingin mengalami perlindungan Tuhan di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang tidak menentu hari-hari ini, saudara dipelihara oleh Allah. Satu, belajar taat sama firman Tuhan. Katakan amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada beberapa hal membuat orang nggak bisa taat, saudara. Pertama, kalau saudara baca kisah tentang si Saul, raja pertama orang Israel, perhatikan, ini raja luar biasa sebenarnya. Tapi dia nggak taat. Dia taat hanya 99,9%. Dia nggak taat 100%. Satu kali Samuel suruh, kamu pergi dulu, tunggu aku hari ke-7 akan datang membawa persembahan, baru kalian pergi perang. Dia tunggu sampai hari ke-7. Tapi kan Samuel nggak bilang nanti sore aku baru, hari ke-7 sorenya baru sampai. Tidak. Dia taatnya nggak 100%. Karena desakan rakyat, karena musuh sudah makin dekat, persembahkanlah korban ini. Musuh sudah dekat. Wah, dia terpengaruh karena tekanan dari luar, saudara. Dia ikutin. Wah, apa yang kata orang, bukan apa yang kata Tuhan. Lalu dia bakar persembahan. Saudara, dia ini urapannya bukan urapan imam, dia urapan raja. Artinya kapasitasnya bukan kapasitas membawa korban. Dia kapasitas sebagai raja memimpin perang. Saudara, apa yang terjadi? Baru dia bakar persembahan, datang Samuel. Samuel marah. Satu kali disuruh juga, saudara, untuk menumpas semua musuh-musuhnya, raja-rajanya, dari raja yang hebat sampai raja yang gak hebat, dari semua binatang yang jelek sampai binatang yang bagus-bagus, tumpas habis dikatakan. Apa yang terjadi? Raja-raja yang bagi dia itu orang yang ini gak penting, ini gak usah ditumpas habis sama dia. Tapi raja yang bagus, yang punya potensi, yang bisa membawa keuntungan banyak, dia gak tumpas. Wah, binatang-binatang yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang kurus-kurus mungkin kita sering rusak-rusak, dibantai habis. Tapi binatang yang tambun-tambun dia lindungi, dia biarkan hidup. Gak lama datang Samuel. Dia bilang, aku sudah laksanakan firman Tuhan. Gak lama bunyi itu suara binatang-binatang itu, saudara. Itu apa? Oh, itu binatang itu kita khususkan nanti untuk dibawa persembahan sama Tuhan. Wah, saudara. Itu rajanya kenapa? Wah, rajanya ini begini begitu. Wah, banyak alasan, saudara. Dia taat gak? Taat, tapi gak 100%. Bapak Ibu Saudara, hari-hari belajar taatnya taat 100%. Jangan kalau itu, oh ini gak apa-apa, gak ada resikonya, oh ini masih menyenangkan, kita taat. Di dalam itu ada resiko, ada bayar harga, ada pengorbanan, ada penyangkalan diri, oh ada sesuatu yang akan membuat kita pikul salib, saudara. Oh, kita gak mau. Ada resiko dari ketaatan itu, kita nggak mau, saudara. Ada kerugian karena kita mungkin taat, kita bisa mengalami kerugian, kita nggak mau. Itu namanya nggak taat. Ketaatan itu harus komplit 100%. Enak nggak enak, sulit atau senang, berat atau ringan, untung atau rugi, kita harus taat 100%.
Kenapa seseorang sulit untuk taat? Satu, karena dia dikuasai oleh keinginan daging. Keinginan daging. Sulit orang taat karena dagingnya lebih menguasai dia. Tapi kalau rohnya lebih kuat, maka dia bisa mematikan keinginan daging. Pastikan untuk kita bisa taat, matikan keinginan daging kita. Izinkan roh yang mengendalikan hidup kita. Kedua, takut sama manusia. Hari-hari ini pilih takut sama Tuhan, bukan takut sama manusia. Sama manusia kita perlu hormat, sama orang yang di atas, orang selevel, orang di bawah kita perlu hormat, respect, boleh. Tapi takut harus sama Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, kenapa orang sulit taat? Karena tidak berani bayar harga. Ini saya bilang tadi. Oh mungkin ini biasa, wah ini enggak, ini gampang lah, ini oke kok, enggak masalah, aku enggak bakal rugi. Saudara salah, keliru. Ketaatan itu enak, enggak enak, susah, senang, berat, ringan, ada risiko, enggak ada risiko, ada pengorbanan atau tidak ada pengorbanan, ataupun rugi atau tidak rugi, kita harus benar-benar taat 100%. Saudara. Yesus itu contoh keterangan ketaatan. Semua dia taati, tidak ada yang tidak dia taati. Sampai dia mati di atas kayu salib pun dia taat. Itu penderitaan yang sangat luar biasa. Dia taatin, saudara. Kenapa orang sulit untuk taat? Yang keempat, Amsal 3 ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali orang susah taat karena dia coba memaksakan firman Tuhan itu untuk dia mengerti 100%. Bahkan dia coba menafsirkan firman Tuhan itu dengan pengertiannya sendiri. Itu membuat orang sulit taat. Karena firman Tuhan kadang-kadang itu tidak masuk di akal kita. Saudara. Satu contoh, Alkitab katakan kalau engkau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu enak apa enggak? Masuk akal apa enggak? Tidak masuk akal. Ya, berdoalah buat musuhmu. Enak apa enggak? Tidak enak. Mengampuni, enak apa enggak? Tidak enak. Karena firman Tuhan tidak bisa kita paksakan untuk kita mengerti. Seringkali kita mengerti setelah kita taat baru kita mengerti. Oleh karena itu Amsal 3 ayat 5, percaya sama Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Minta petunjuk hikmat boleh, tapi jangan sampai kita terlalu banyak bernegosiasi sama Tuhan. Sama kayak si Musa, saudara ingat? Tuhan suruh kamu berangkat itu lepaskan bangsa Israel. Dia banyak. Bagaimana ini sama Tuhan tuh, saudara? Sampai Tuhan mau marah sama dia. Seolah-olah Tuhan tidak sanggup pakai dia. Seolah-olah Tuhan nggak bisa pakai dia, saudara. Sampai Tuhan mau marah, baru dia bilang, oke Tuhan, siap, saya mau dipakai oleh Tuhan. Walaupun sebenarnya dia nggak ngerti juga. Saudara, 4 hal ini penghalang ketaatan. Pastikan di tengah-tengah pandemi ini, kalau saudara ingin mengalami kuasa perlindungan Tuhan, ya, saudara belajar taat sama Tuhan 100%. Kedua, selain kita taat sama firman Tuhan, tadi dikatakan Wahyu 3 ayat 10, tekun menantikan Tuhan. Perhatikan ayat ini. Yesaya 40 ayat 31. Hari-hari ini kita harus belajar tekun menanti-nantikan Tuhan. Kita nggak tahu kapan pandemi ini selesai. Tapi Tuhan sedang mengajarkan kita tekun menanti-nantikan Tuhan. Tuhan pasti menolong kita, melindungi kita, menjaga kita, dan membawa kita keluar sebagai pemenang. Tapi kuncinya kita harus mau menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perhatikan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan artinya apa? Tunggu Tuhan. Tunggu Tuhan menolong kita dengan caranya yang ajaib, dengan waktunya yang tepat, saudara. Ya, bukan dengan cara kita. Bukan dengan waktu kita, tapi dengan cara Tuhan, saudara. Kenapa Tuhan suruh kita menanti-nantikan Tuhan? Karena Tuhan bilang begini, saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu pasti mendapat kekuatan baru. Mungkin saudara hari-hari ini sepertinya masih biasa, pas-pasan semua, serba terbatas. Tapi percayalah, Tuhan kasih kekuatan kepada kita untuk melewati pandemi ini dengan kekuatan yang setiap hari Tuhan berikan selalu baru. Jadi orang yang setia menanti-nantikan Tuhan dan firman-Nya pasti makin lama makin kuat. Tidak mungkin makin loyo. Coba saudara periksa kerohanian saudara, iman saudara, pengharapan saudara, stamina rohani saudara. Mari periksa sekarang. Makin lemah atau makin kuat? Kalau saudara mengikuti firman Tuhan, menanti-nantikan firman Tuhan, maka seharusnya saudara dan saya harus makin kuat, bukan makin lemah. Itu janji Tuhan. Makin kuat. Bahkan ada kekuatan baru. A new energy.
Yang kedua dikatakan seperti Raja Wali naik dan terbang. Waktu saya baca ini Bapak Ibu Saudara, justru pandemi ini akan membuat saudara naik. Iman saudara, pengharapan saudara, pengenalan akan Tuhan, keintiman saudara, kesucian, kekudusan saudara, semangat saudara makin naik. Mungkin juga berkat-berkat itu makin naik. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara makin naik saudara. Karena Tuhan bilang orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti Raja Wali. Perhatikan, Raja Wali itu bisa naik ke atas itu karena ada badai. Dia senang kalau ada badai, angin yang besar. Dia tunggu itu karena angin itulah yang mendorong dia naik. Pandemi ini adalah seperti badai yang begitu kuat menghantam. Tapi bagi Raja Wali, badai bukan sesuatu yang negatif, tapi badai menjadi sesuatu yang positif. Kalau saudara, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, pandemi ini bukan musibah buat saudara. Tapi pandemi ini adalah cara Tuhan membawa saudara naik ke tempat yang lebih tinggi. Saudara bisa terbang, saudara. Wow. Dikatakan Raja Wali terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Saya percaya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, sayap ini saya menggambarkan berbicara potensi. Saudara, hari-hari ini pandemi COVID-19 ini kita dibuat seolah-olah di rumah, semua serba terbatas. Tapi ternyata seluruh banyak potensi-potensi dalam diri kita mulai bermunculan, saudara. Yang dulu kita nggak tahu, sekarang jadi tahu. Yang dulu nggak ngerti, sekarang ngerti. Yang dulu nggak bisa, sekarang bisa. Yang dulu kita nggak kuat, sekarang kuat. Yang dulu kita nggak mampu, sekarang mampu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara, potensi-potensi saudara akan dibawa keluar sama Tuhan. Dan potensi itu akan membawa keuntungan kepada saudara. Dan keuntungan bagi banyak orang yang saudara akan jumpai maupun layani, saudara. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia seperti Raja Wali mendapat kekuatan baru, naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Saya mau tanya kepada saudara, saudara sudah makin lesu, makin lelah, atau sebaliknya? Saya tidak. Saya mau tetap makin semangat, makin sukacita. Berlari kita harus mengerjakan lebih cepat. Kalau enggak kita kalah karena banyak kompetisi, saingan. Saudara, maka kita harus berlari. Ya, berarti kita harus melakukan banyak hal, tapi tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Karena apa? Tuhan sumber kekuatan kita. Mari periksa hidup kita. Sudah makin lelah, makin jenuh, makin bosan, makin sudah patah semangat, atau sebaliknya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan di ibadah penyegaran rohani, kalau saudara menanti-nantikan Tuhan, saya percaya saudara tidak akan menjadi lesu. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Tapi saudara makin kuat, makin kuat, makin kuat. Yang mengerti, katakan amin. Doa saya hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan ini, mari taati firman Tuhan. Dimulai dengar-dengaran sama Tuhan. Dengar firman Tuhan, dengar suara Tuhan. Kedua, taatin. Meskipun saudara belum mengerti, taatin saja. Taatin saja, ikutin saja, lakukan saja. Kedua, tunggu, nantikan firman itu digenapi dalam hidup saudara. Dan sementara saudara menunggu pengenalan firman Tuhan itu, Tuhan pasti menolong saudara, menjaga, melindungi saudara, sampai janji-janjinya itu, firman-Nya itu digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kiranya berkat dari Wahyu 3 ayat 10 ini terjadi dan saudara alami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan dalam ibadah penyegaran rohani yang diselenggarakan oleh FKUKI ini, saya percaya ini tidak kebetulan. Tapi biarlah saudara yang mendengar ini, saudara boleh roh saudara dibangkitkan, semangat pengharapan saudara, kasih saudara, cinta saudara sama Tuhan, ketaatan saudara kepada Tuhan, itu betul-betul saudara alami. Amin. Boleh Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan saudara. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu yang telah mendengar firman Tuhan hari ini, supaya mereka belajar mentaati firman Tuhan
dan tekun menantikan janji Tuhan itu. Supaya janji-janji Allah itu boleh terjadi, yaitu perlindungan di hari-hari pencobaan ini. Hamba mau berdoa kalau ada yang sudah mulai lemah, berlari sudah menjadi lesu, berjalan sudah menjadi lelah, udah gak bisa terbang, gak bisa lagi melakukan hal-hal yang lain, sudah menjadi pribadi yang putus asa, patah semangat dan lain-lain. Hamba mau berdoa ketika firman ini diberitakan, mereka semua umat Tuhan sudah dibangkitkan Tuhan. Terima kasih. Kalau ada yang sedang stres, sembuhkan. Kalau ada yang sakit, sembuhkan. Yang sedang putus asa, pulihkan. Yang kehilangan pengharapan, pulihkan Tuhan. Memberkati semua umat-Mu. Semua yang mendengar, siapapun ya Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa, hamba mau berdoa, biarlah Tuhan perlindungan-Mu nyata atas mereka. Lindungi, jagai umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk FKUKI yang menyelenggarakan ini. Berkati semua hamba Tuhan yang mengatur acara ini. Tuhan berkati semua. Bahkan semua yang diberikan kesempatan untuk bertugas menyampaikan firman Tuhan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan semua umat Tuhan senang, bersukacita, memuji menyembah Tuhan, mengalami penyegaran rohani. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami bersatu hati gereja-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan dan melepaskan shalom Allah di atas Indonesia. Shalom Allah di atas Malaysia dan seluruh bangsa-bangsa. Diberkatilah bangsa Indonesia, Malaysia. Kiranya anugerah Tuhan turun meliputi seluruh bangsa-bangsa. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan Yesus buat Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo ya Tuhan Yesus, beserta seluruh aparat negara ya Tuhan. Bahkan Perdana Menteri yang baru di atas Malaysia Tuhan Yesus, Bapak Ismail Sabri Tuhan, beserta seluruh kabinet yang ada Tuhan berkati. Berikan hikmat ya Tuhan Yesus, berikan roh takut akan Tuhan untuk memimpin setiap apa yang mereka peroleh hari-hari ini Tuhan, apa yang Tuhan percayakan bagi mereka Tuhan Yesus. Berkati berlimpah-limpah. Ekonomi di atas Indonesia, Malaysia diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Masyarakatnya dilindungi, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat kedutaan besar Bapak Hermon beserta dengan staf KBRI. Tuhan berkati ya Tuhan hari-hari ini. Setiap keputusan kebijakan yang diambil diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk penanggulangan COVID-19 ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap tim medis yang ada Tuhan, berkati para dokter, para nurse yang ada Tuhan, yang bekerja di rumah sakit yang ada, di klinik-klinik yang ada, di tempat karantin yang ada Tuhan, di tempat vaksinasi yang ada Tuhan, berkati perlindungan Allah sempurna menutup bungkus mereka. Berikan hikmat setiap alat-alat yang mereka gunakan Tuhan, urapi Tuhan, pakai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga terus berdoa untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dan Malaysia Tuhan. Masyarakatnya diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Setiap ya Tuhan Yesus, para hamba-hamba Tuhan yang melayani ya Tuhan Yesus, Tuhan dengan setia, yang masih terpapar COVID-19 sampai hari ini Tuhan berkati, sembuhkan, pulihkan mereka Tuhan, luputkan dari roh maut. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka kesanggupan ya Tuhan untuk melakukan amanat agung di akhir zaman ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ucap syukur buat setiap permohonan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga ya Tuhan, dan khusus untuk para lansia dalam usia lanjut mereka, berkati, berikan umur yang panjang. Dan setiap para suami yang sedang bekerja Tuhan berkati dan lindungi dalam nama Yesus. Berkati juga setiap para suami yang sedang mencari pekerjaan saat ini ya Tuhan, supaya mereka dapat menemukan pekerjaan yang baru yang Tuhan bukakan bagi mereka ya Tuhan, sehingga terpelihara seluruh keluarga mereka. Berkati anak-anak yang sedang bersekolah baik di dalam negeri atau di luar negeri ya Tuhan, berkati mereka, pelihara mereka ya Tuhan, berikan hikmat untuk dalam mengikuti pembelajaran baik secara online ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti ibadah penyegaran rohani ini, mari kita, sebelum kita tutup ibadah ini, mari kita angkat kedua belah tangan kita, siap terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini, besok, Maranatha, Kristus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin.